pujian saudaraku, dengan sungguh-sungguh kita datang di hadirat Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu, bawalah diriku, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus-kudus sebab hanya ada satu nama yang berkuasa di dalam setiap kehidupan orang percaya. Sebab ada satu nama yang memberikan kemenangan di dalam setiap orang yang berseru memanggil namanya, yaitu di dalam nama Yesus. Kita angkat kembali satu pujian lagi. Di akhir pujian ini nanti kami berikan ruang dan tempat ini. Hambanya Bapak Guru Raja Guguk memimpin kita lewat pujian pada saat ini di dalam ibadah kita pada saat hari ini kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Kuatku bukan dengan kuatku, namun karena Rohmu. Yesus Kau yang ku pegang. Dari awal kembali kita angkat pujian ini, ku rindu setiap waktu.
Puji nama Tuhan. Baiklah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang sudah hadir di gereja, baik juga jemaat yang ada di rumah, ibadah akan kita mulai. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati. Untuk itu selamat beribadah dan biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa menyertai dan juga memberkati setiap jemaat Tuhan lewat ibadah ini. Maka kita mendapat satu kekuatan yang baru. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik juga jemaat yang di rumah, supaya kita boleh benar-benar beribadah di hadapan Tuhan. Sebab tanpa ibadah, tanpa firman Tuhan, hidup kita sungguh sangat khawatir. Tetapi kita percaya apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kita percaya ada Tuhan yang menolong kita, asal kita setia dan taat di dalam segala perkataan firman Tuhan. Untuk itu sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah akan kita mulai. Kita akan mengangkat satu lagu pujian buat Tuhan, dan di akhir pujian ini nanti kita akan masuk di dalam doa pembukaan berfirmanlah ya Tuhan. Baik juga jemaat yang di rumah, tetap masuk di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama nanti di akhir daripada pujian ini. Kita angkat satu lagu pujian buat Tuhan, pujian yang berkata, hormat bagi Allah Bapa. Berikan hormat bagi Tuhan hari ini, sebab dialah yang layak menerima hormat dan pujian. Tidak ada Allah yang lain kita sembah selain daripada Yesus. Dialah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh pengibu ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang hormat bagi Allah Bapa. Berikan hormat bagi Dia. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya, amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita mau serahkan lewat doa penyerahan, supaya kiranya Tuhan lewat Roh Kudusnya boleh hadir memberkati seluruh rangkaian ibadah ini. Kita akan mau masuk di dalam doa penyerahan dan kita mengangkat satu lagu pujian buat Tuhan. Nanti di akhir pujian ini saya undang hambanya Sintua Manulang untuk memimpin kita di dalam doa penyerahan. Berdoa. Baik jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, baik berserta dengan istri yang sudah hadir di tempat ini, terutama yang turut ambil bagian melayani, singers, pemain musik LCD, saya sendiri yang memimpin pujian, dan nanti hambanya Bapak Guru Siagian yang akan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya kiranya ketika hambanya berdiri di mimbar ini, Tuhan yang boleh berbicara, Tuhan yang boleh berkata-kata, Tuhan singkapkan rahasia firman itu, dan firman itu memberikan kekuatan bagi kita, baik juga jemaat yang di rumah. Sebab tangan Tuhan sangat dapat menjangkau seluruh daripada umat-umat Tuhan. Berdoa juga baik lingkungan, baik juga bangsa dan negara ini, supaya kiranya semua cobaan dan masalah, terutama virus corona, boleh Tuhan lalukan,
Dan juga apabila ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Kita mengangkat satu lagu pujian. Dan di hari pujian ini nanti saya mengundang hambanya Bapak Sintua Menulang untuk memimpin kita di dalam doa penyerahan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Datanglah, sembahlah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, baik juga dengan akal budimu, maka Tuhan akan memberkatimu. Haleluya. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, ku sembah Kau Tuhan.
Bapa. Terima kasih Tuhan, benar ya Bapa. Layaklah Kau Tuhan menerima pujian penyembahan kami. Layaklah Kau Tuhan menerima ucapan syukur kami Tuhan. Bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan saat ini Tuhan, para jemaat-Mu GP Depok 1 datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan saat ini buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Setiap penyertaan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Kami menyadari Tuhan dan kami tahu semua oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang Tuhan beribadah pagi hari ini. Atas segala berkat dan anugerah yang daripada-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami sungguh bersuka cita dan penuh kerinduan hati kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami datang ke dalam persekutuan kami. Walaupun saat ini Tuhan kami beribadah berbeda tempat masing-masing Tuhan. Para jemaat-Mu di rumah masing-masing Bapa. Dan kami Tuhan yang ada di sini. Tuhan biarlah kiranya Roh Kudus Allah mengalir dalam segenap kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Allah menjamah setiap hati jemaat-Mu. Kami boleh menjadi jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Yang punya kerinduan hati datang kepada-Mu Bapa. Dengan kerinduan hati kami mau datang setia mengiring-iring Yesus. Kami tidak tahu Tuhan saat ini jemaat-Mu Tuhan. Yang segala beban berat saat ini Tuhan karena keadaan ini. Tuhan kami mau datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Kami mau datang saat ini menyerahkan selalu hidup kami kepada-Mu Bapa. Jamah segenap kehidupan kami. Tuhanlah selalu menolong kami Bapa. Kami mau berseru-seru kepada Tuhan saat ini bahwa kami butuh pertolongan Tuhan, bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Itulah kedatangan kami hari ini Tuhan. Kami mau memuji muliakan Tuhan. Kami mau juga Tuhan datang kepada-Mu minta tolong. Berkati kami Tuhan, jaga pelihara kami Bapa. Biarlah saat ini Tuhan kedatangan kami dalam ibadah kami ini dengan penuh sukacita kami mau memuji muliakan Tuhan. Mari Kau berkati Tuhan semua Tuhan. Anak-anak Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Yang memimpin pujian Bapak Guru, Raja Guru Tuhan. Mari Kau urapi segenap kehidupan hamba-Mu. Engkau menguduskan hamba-Mu. Setiap pujian penyembahan yang sudah dipersiapkan hamba-Mu menjadi pujian penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Semua anak-anak-Mu Bapa yang melayani Tuhan dalam musik singer Tuhan. Baik semua operator Tuhan, mari Tuhan. Engkaulah Bapa yang menjamah, mengurapi setiap hati anak-anak-Mu yang mau Tuhan dengan tulus ya Bapa melayani Tuhan. Yang dengan sukacita mau melayani Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan lebih lagi dalam pelayanan Tuhan. Kau berkati masa depan mereka, masa depan yang sungguh berhasil di hadapan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Bapak Guru Siagian, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau menguduskan hamba-Mu. Setiap firman yang sudah dipersiapkan hamba-Mu boleh disampaikan dengan penuh kuasa yang dari Roh Kudus Tuhan. Kami Tuhan para jemaat-Mu, mari Kau siapkan hati kami Tuhan, seluruh hati dan pikiran kami, hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang mau Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Kau lembutkan hati kami Bapa. Biarlah kami dari hari ke hari mengerti bahwa firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan, firman yang akan ditaburkan hari ini menjadi pegangan bagi kami, menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Dan kami tahu dan kami menyadari Tuhan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa hamba-Mu, Bapak Pendeta Isyantur yang akan mengakhiri ibadah kami dalam doa berkat. Kau berkati, Kau rapi hamba-Mu. Biarlah di saat kami Tuhan mengangkat tangan menerima berkat, berkat Tuhan mengalir atas segenap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh kita percaya kalau Tuhan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan ini, bahkan kita datang dari tempat kita masing-masing dan duduk bersama-sama di tempat ini hanya untuk mau menyembah Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan. Sebab itulah nanti yang mengarahkan kita, memimpin kita, bahkan yang memberikan kekuatan bagi kita. Sebab kita tahu setiap kali Tuhan berfirman, maka firman itu akan berkuasa. Tidak ada kuasa-kuasa yang ada di bumi ini yang lebih berkuasa, hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa itu bagi saudara. Kalau hari Kamis yang lewat kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tempat ini, dan
Seperti biasanya kita masuk di dalam doa 10 malam, seperti yang dilaksanakan oleh para murid-murid Tuhan dan juga orang-orang percaya di Yerusalem. Tetapi oleh karena keadaan dan situasi, dan kita pun tunduk atas segala aturan dan peraturan yang diadakan oleh pemerintah, maka kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing, berdoa di rumah kita masing-masing setiap malam. Dan nanti kita tidak tahu apa rencana Tuhan sesungguhnya. Bukankah Tuhan tidak tahu virus ini ada? Tuhan tahu kok. Tetapi Tuhan kenapa biarkan? Bahkan seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Karena sudah dikatakan oleh firman Tuhan di Lukas 21, maka dia akan mengguncang penduduk bumi. Hari ini kita percaya, kita datang. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, percayalah hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan dengan satu lagu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmurlah bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, dan itu yang Tuhan inginkan daripada hidup saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku ada. Renungkanlah firman Tuhan dan lakukanlah itu. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Janganlah menangis yang dengar Tuhan, maris kau dengar Tuhan, hatiku bersuka. Kita kembali pujian ini bagi Tuhan. Ya Tuhanku, berserulah kepada Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berseru kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan bahwa engkau bernyanyi hari ini, bermazmur hari ini bagi Tuhan. Haleluya. Selama napas ini masih ada di dalam hidup kita, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan. Selagi engkau ada, datanglah kepada Tuhan. Inilah yang kurindukan.
kita masih tetap berdiri sebab kita mau datang kepada Tuhan dan mau menyembah Dia. Hanya Dialah yang layak disembah, tidak ada Allah yang lain. Nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya, baik daripada segala keadaan ini. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan kita daripada wabah virus corona. Saat ini percayalah kepada Tuhan, sebab kita tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Dialah pengharapan saudara, hanya Dialah pengharapan kita. Yesus yang senantiasa hidup dan ada di saat ini di surga. Percayalah. Dan kita mau mengangkat satu lagu pujian buat Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Nyatakan, pengharapanmu hanya Yesus. Pengharapanmu hanya Yesus. Bukan dunia ini, bukan hanya uang dan harta yang kita miliki, tetapi harapan kita adalah Yesus Kristus. Sebab Dia saat ini menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia menyediakan surga bagi kita. Berharaplah, berharaplah kepada Tuhan. Golgota. Dialah Gembala yang agung, Dialah Imam agung yang saat ini yang memperhatikan hidup umat-umatnya. Yesus, katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Yesus, ku tahu di surga, ku tahu di surga ada. Itulah pekerjaan Tuhan hari ini, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia berjanji, Dia bukan meninggalkan saudara dan saya, tetapi Dia menyediakan tempat bagi kita, yaitu surga yang kekal. Tetapi Dia menebus roh di atas kayu. Haleluya. Yesus, Dia Yesus, Dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Haleluya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, sungguh kita percaya kalau Tuhan yang senantiasa peduli bagi umat-umatnya, terutama bagi umat-umat yang setia dan taat kepadanya. Sebab Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Mata Tuhan tertuju bagi orang-orang yang minta tolong kepadanya. Saat ini semua orang-orang percaya, bahkan dunia minta tolong supaya wabah virus corona ini dilalukan. Supaya orang-orang percaya dapat berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan seperti saat ini. Tetapi kita percaya, kita tidak tahu kapan. Tetapi kita yakin Tuhan nanti akan melalukan ini dan kita dapat berkumpul bersama-sama, baik juga jemaat yang ada di rumah. Tiba saatnya bagi kita untuk mau berpersembahan. Namun sebelumnya kita nanti akan mau masuk di dalam dua persembahan yang sebentar dipimpin Ibu Sintua Manalu. Kita berdoa supaya setiap persembahan yang kita berikan, sekalipun tidak seberapa, sekalipun kita tidak jujur, tetapi Tuhan memberikan pengampunan. Nanti yang bertugas untuk membawa kolektan, saya minta Sinaga yang di depan, yang di belakang duduk ya. Kita mengangkat satu lagu pujian. Mampirlah dengar doa, mampirlah dengar doaku. Kita tahu Tuhan mendengar doa-doa orang yang percaya. Haleluya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur Bapa pada saat hari ini atas segala kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh ada Tuhan. Kami boleh ada hingga pada saat ini Tuhan. Bukanlah karena kekuatan kami, tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan boleh mempertemukan kami di rumah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Engkaulah Bapa kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah Yesus sumber penolong di dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Yesus yang luar biasa. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa, yang memberkati seluruh kehidupan kami, yang memelihara seluruh kehidupan kami. Kasih-Mu Yesus tidak pernah berlalu dari hidup kami. Kasih Yesus selalu ya dan amin bagi kami. Terlebih Tuhan pada saat ini Bapa, kami boleh merasakan setiap penyertaan Tuhan. Sepatutnya lah Tuhan kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Yesus sungguh ajaib di dalam hidup kami. Maha besar Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Maha besar Engkau Yesus di dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas semua lawatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami boleh mengucapkan syukur. Kami boleh bersuka cita, bergelori di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini Bapa. Biarlah Tuhan kasih-Mu terus mengalir dan mengalir di dalam hidup kami. Kasih Yesus selalu baru dan baru di dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan. Ajarlah kami jemaat-Mu di Depok saat ini Bapa. Untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur. Biarlah Tuhan ajar kami Bapa. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami Bapa. Untuk kami boleh bersekutu kepada Yesus. Menyerahkan seluruh kehidupan kami. Membawa seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang Engkau Yesus jawaban dari segala permasalahan kami. Kami percaya Tuhan. Ketika kami berjalan beserta Engkau Bapa, maka Engkau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan hidup kami. Maka Yesus ada di pihak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami pada saat ini. Biarlah ibadah ini ibadah yang layak Bapa. Ibadah yang berkenan, ibadah yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Engkau tahu Tuhan kami memberikan bukanlah dari sisa-sisa yang ada pada kami Bapa. Namun biarlah Tuhan ajar kami untuk kami memberi yang lebih lagi kepada Tuhan. Karena Engkau Yesus sesungguhnya sudah terlebih dahulu Bapa memberkati seluruh kehidupan kami. Sepatutnya lah kami jemaat Tuhan di tempat ini baik yang ada di rumah Bapa memberi yang lebih lagi kepada Tuhan. Biarlah Engkau Yesus juga Bapa yang baik bisa menghalau segala belalang-belalang pelawat dari jemaat-Mu. Berkati jemaat Tuhan ya Bapa. Berkati kesehatan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-Mu boleh senantiasa merasakan kasih penyertaan-Mu. Sekalipun jemaat-Mu Tuhan tidak beribadah di tempat ini, namun tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus berkat akan tetap mengalir di dalam kehidupan jemaat-Mu di Depok saat ini. Terlebih Tuhan berkat kesehatan kami percaya Bapa, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan pada saat ini. Bagi mereka yang belum sempat memberi Tuhan, biarlah juga Tuhan berkat-Mu mengalir atas kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar juga Tuhan
firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Guru Siagian. Bapak di dalam surga terlebih dahulu Tuhan, hamba-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tutup fokus hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu ya Bapak. Berikan Tuhan kepada kami hati yang rindu Bapak, hati yang rindu untuk menerima firman Tuhan. Bantu kami Bapak, bantu kami seturut dengan firman-Mu. Kami haus akan firman Tuhan. Sesungguhnya kami haus Tuhan akan firman-Mu yang akan membentuk kami Bapa. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu pada saat siang hari ini Bapa. Bentuk seluruh hidup kami Bapa. Bentuk seluruh hidup kami Yesus. Biarlah hidup kami boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Berkuasalah firman-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak mampu berjalan. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Namun karena firman Tuhan kami boleh mampu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Yesus masih memberikan waktu bagi kami. Untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mengisi menjaga kami pada saat ini untuk tempat firman-Mu. Sungguh Tuhan kami mengaku di hadapan-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Kami haus Tuhan akan firman-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan pada saat ini hidup kami boleh diberkati senantiasa Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan pada saat ini. Biarlah firman berkuasa atas seluruh hidup jemaat-Mu Bapa pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau pada kesempatan ini Tuhan Yesus masih memelihara hidup kami. Tuhan Yesus masih memelihara kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Selayaknya lah Tuhan, selayaknya lah Bapa kami jemaat mengucapkan syukur, memuji-muji nama-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan melayani kami Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Bapak pendeta kami, ketika mengangkat tangan Tuhan Yesus buat kami Bapak. Ketika Tuhan hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam doa berkat Bapak, kami yakin dan percaya kuasa-Mu mengalir atas hamba-Mu Bapak. Maka hidup jemaat-Mu senantiasa boleh terberkati Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak pendeta kami. Berkati pelayanannya Tuhan, terlebih Tuhan kesehatannya Tuhan pulihkan dengan sempurna ya Bapak. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah pakai hamba-Mu untuk melawat kami jemaat-Mu di Depok 1 ini Bapak. Membawa jemaat-Mu ke jalan kebenaran firman Tuhan Bapak. Biarlah Tuhan kami jemaat menjadi umat-umat pemenang ya Bapak. Kami tidak mau hanya pendengar Tuhan, tapi biarlah kami menjadi umat pemenang Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Inilah ibadah kami Tuhan. Dari pertengahan hingga berakhirnya Bapak, biarlah Tuhan boleh senantiasa Bapak memberkati ibadah kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Seluruh rangkaian ibadah yang kami serahkan kembali ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dari pertengahan hingga berakhirnya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut Tuhan firman-Mu. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Baiklah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sambil kita mengangkat lagu pujian buat Tuhan, kita membawa persembahan kita dan mengakulah seperti lagu pujian ini bahwa engkau berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa hatiku. Kita angkat pujian ini sambil membawa persembahan kita.
kiranya Bapak Pendeta Sianturi akan berbicara dalam doa dan juga doa berkat. Seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harga kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai lembu seumur hidupku. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, yang saya kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebab itu Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Seluruh jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Baru beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang di mana Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan akan berbicara bagi kita sekarang dari Lukas pasal yang ke-22, Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 43. Perikopnya di sana di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Puji Tuhan. Saya garis bawahi, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bersama Yesus berada di Taman Getsemani. Yesus berkata, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun di tempat ini, tentu kita harus dapat menangkap mengapa Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus sendiri juga berkata kepada murid, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Itu sudah murid Yesus. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus?
Tentu saudaraku, hampir semua bangsa negara rakyat Indonesia mengalami tekanan dalam rangka pandemi COVID-19. Kita banyak mendengarkan saudaraku di mana-mana banyak tekanan, banyak masalah, banyak persoalan. Bukan di tempat yang jauh, tetapi di tempat kita sendiri, dalam hati kita juga, dalam pikiran kita juga, dalam diri kita juga ada tekanan yang sangat berat, saudaraku. Kenapa dikatakan sangat berat? Karena kita tidak memiliki lagi suatu kebebasan. Kalau kita bayangkan saudaraku, sebagai tukang gojek ya, yang tadinya mata pencahariannya dari sana, ternyata ada larangan, tidak bisa lagi bekerja. Coba saudara bayangkan, yang tadinya penghasilannya untuk kebutuhan anak-anak, istri dan mengontrak, tiba-tiba dilarang, diberlakukan tidak boleh. Coba saudara bayangkan, betapa sakitnya. Bahkan saudaraku, hamba Tuhan juga tuh tertekan, cukuran juga susah saudaraku. Lihat tuh Bapak Sintua sehat, cukurannya beda ternyata dalam COVID ini. Sintua manulang, tambah ganteng saya lihat dia. Susah saudaraku. Mikir-mikir, mau cukuran kemana? Bahkan saya dengar ada pendeta yang berkelompok cukuran masing-masing, mereka bersama-sama pendeta. Coba bayangkan. Karena ketakutan. Memang wajar takut. Wajar. Karena kita melihat berjangkitnya penyakit ini sangat seram saudaraku. Sangat menyeramkan. Yang tadinya kita bebas belanja ke pasar. Sekarang kita harus berhati-hati saudaraku. Kalau kami di rumah belanjanya udah jarang, tinggal WA aja sama tukang yang bawa sayur-sayuran. Ditulis ini, harganya berapa sekian-sekian. Udah, tet, bu. Datang ke depan rumah. Ya, kasih duit, ngambil. Udah gitu aja. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak memberikan umat-umat percaya kehilangan mata pencaharian. Jika saya memperhatikan di lingkungan kami, persatuan kami, yang tadinya dia tidak punya daya untuk dagang, sekarang dibuat. Di WA itu pas tahun, ada gula, ada ini, macam-macam makanan, ada sakseng B2, ada sayur ini, ingat. Yang tadinya 17.000, 1 kilo datang ke rumah, 2 kilo, ya kasih 40.000. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata akibat pandemi COVID ini, banyak orang sengsara. Banyak orang berantem. Itulah sebabnya saudaraku, Yesus berkata kepada kita pada pagi hari ini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Banyak orang yang jatuh ke dalam pencobaan karena kebutuhan jasmani. Tetapi sebagai orang-orang percaya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak mau jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gak usah jauh-jauh. Saya sendirilah, kalau kita mau jalan kaki tadinya nggak bisa lagi. Istri saya ngelarang, kemana kamu? Dan saya jalan, udah dilarang. Pagi-pagi udah jalan. Ya udah kita mauin aja, kata istri. Ya, kita mauin saja. Jadi kalau ada istri-istri yang larang suami, harus mau dong. Puji Tuhan. Iya. Karena apa? Karena itu demi kebaikan. Tapi yang demi kebaikan ya, jangan kita anggap istri itu semua di bawah aja pengetahuannya. Enggak. Istri yang baik selalu memberikan nasihat kepada suaminya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Orang percaya diberikan kemampuan. Ya. Orang percaya diberikan kemampuan, saudaraku. Kita melihat dulu, kita harus sadar bahwa kita siapa sebenarnya orang percaya ini. Kita coba dulu melihat Kejadian 1. Supaya kita sadar ya. Supaya kita sadar betul. Supaya kita jangan tertekan. Ini orang gak ngerti, gak paham sehingga dia tertekan. Kita lihat Kejadian 1, manusia diciptakan Tuhan. Ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Coba. Ternyata saya dan saudara diciptakan Tuhan adalah menurut gambarnya. Serupa dengan dia. Coba. Kita harus tahu siapa kita sebenarnya. Pada penciptaan diciptakannya langit dan bumi, laut, ya, tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk hidup. Semua setelah lengkap. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Luar biasa saudaraku. Pada hari ke-6 ciptakan manusia setelah diperlengkapi. Jadi kepada manusia itu diberikan kuasa untuk mempergunakan seluruh ciptaannya itu. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang masih terlalu sulit, berarti dia tidak membaca firman Tuhan ini dan dia belum memahami. Ternyata Allah itu menciptakan manusia supaya manusia itu dapat menguasai seluruh apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu. Dan manusia itu dapat saling membangun dan mengasihi sesama. Terus kenapa saudaraku? Kalau saling membangun mengasihi sesama, kok masih ada suami istri yang ribut-ribut? Nah ini. Kok masih ada suami istri yang tidak masih pakulingan? Tidak ngomongan? Ya. Kalau masih ada istri, suami di dalam gereja dan masih pakulingan berbulan-bulan, itu perlu bertobat betul-betul. Betul-betul harus bertobat. Dia nggak tahu firman Tuhan. Molos onggo pahita dan mas pakulingan dengan saudara kita bertobat. Saudara orang Kristen, saudara pelayan. Yang namanya orang Kristen itu pelayan. Jadi kita harus mengetahui bahwa saya ini pelayan. Molos sumar domu dongamu, nggak pantas lo itu jadi pelayan. Makanya kita bertobat. Ada firman Tuhan mengingatkan kita kembali, hanya mengingatkan. Ya. Karena apa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Oh manusia itu hampir sama dengan Allah, bayangkan. Hampir sama dengan Allah. Kuasa juga ada bagi manusia itu. Ada kuasa menyembuhkan, ada. Ada kuasa membangkitkan, ada. Orang mati dibangkitkan, ada. Saya dengar itu. Jadi Allah itu sungguh luar biasa kepada kita ciptaannya ini loh. Allah itu memberikan suatu potensi yang luar biasa bagi umat ciptaannya. Ada potensi yang kreatif, ada potensi daya cipta. Jadi kita harus mampu kreatif seperti zaman sekarang ini. Ya mati kerjaan ini, ganti usaha ini. Gitu loh. Ganti aja. Seperti kemarin kami dapat pesanan ikan mujair apa ya? Sama Situasi Han juga dapat itu. Kalau nggak salah ya, sama kita, sama siapa itu. Nah, dikirim dari Citayam, dipesan. Ada banyak aja orang menemukan jalan keluar.
Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita dan kepada kita diberi daya cipta, saudaraku. Kalau ada persoalan, ada masalah, Tuhan memberikan daya cipta. Bagaimana supaya hubungan saya kembali seperti biasa dengan si A, dengan si B. Begitu. Enggak bertahan. Si A dan si B, kalau si A dan si B sama-sama bertahan, enggak mungkin ada kesatuan. Maka Tuhan memberikan potensi daya cipta kepada umat ciptaannya. Jadi kita sendiri yang menciptakan. Persoalan itu ada, tetapi apakah kita biarkan persoalan itu larut-larut terus dan terus sampai Tuhan datang? Ya enggak masuk surga kita. Karena kita masih menyimpan persoalan. Emang susah, sakit kalau kita duluan mengampuni. Tapi kita kan siapa diri kita nih? Siapa diri kita? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah itu memberikan daya cipta kepada kita. Jadi marilah kita menciptakan satu sama yang lain suatu persahabatan yang erat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, saudaraku. Yesus sendiri juga merasakan gak mampu, gak kuat dia atas penderitaan di kayu salib itu. Apalagi kita. Tetapi Yesus berkata, apa dikatakan Yesus? Jikalau Bapak mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Puji Tuhan. Jadi soni dotok tamiak tak mulu ngamar tamiak kita sono kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Jangan memaksakan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Setelah Yesus berdoa seperti itu, maka seorang malaikat dari langit, dikatakan dalam 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Puji Tuhan. Maka Yesus Kristus mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa di kayu salib. Karena Bapaknya memberikan kekuatan itu sendiri. Demikian juga saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan sekarang ini. Dalam pandemi COVID-19 ini. Marilah kita minta kekuatan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat puji buat Tuhan, pemain musik, dan nanti Bapak Pendeta kita mengakhiri kita dalam doa, memimpin kita di dalam seluruh doa ini. Kita angkat puji buat Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun
Bapa di surga. Oh, haleluya Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Engkaulah yang menciptakan kami Bapa di surga. Engkau juga yang memberikan potensi kepada kami, oh Tuhan. Berilah potensi yang kuat, yang besar itu bagi kami, supaya kami dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada hari-hari ini, pada hari-hari belakangan ini, begitu banyak yang menekan umat-umat-Mu, bahkan seluruh bangsa Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga, kiranya boleh Engkau lakukan itu dari bangsa kami, kiranya boleh lakukan itu dari rakyat Indonesia, kiranya Engkau boleh lakukan itu dari bumi Indonesia ini Bapa di dalam surga, supaya umat-umat-Mu memiliki kekuatan Tuhan Yesus Kristus untuk menghadapi Tuhan situasi pandemi COVID ini. Tuhan Yesus Kristus Allah yang kudus, mari Tuhan, mari Bapa. Banyak orang yang sudah tidak mampu Tuhan, banyak orang Tuhan yang berkeluh kesah ya Bapa atas ciptaan-Mu ini Tuhan Yesus Kristus, karena ketidakmampuan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, sebagaimana Engkau berfirman, Engkau sudah menciptakan kami manusia Tuhan. Engkau juga Tuhan yang menciptakan segala sesuatu bagi kami. Mari Tuhan, mari Bapakku, berilah kepada kami Tuhan Yesus potensi berkarya Tuhan, supaya setiap umat-umat-Mu Tuhan dapat berkarya Tuhan Yesus Kristus, boleh mengalihkan pekerjaannya yang lain Tuhan, untuk menemukan kebutuhan jasmani mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga Tuhan, kami seluruh umat-umat-Mu yang ada di Sidang Depok ini Tuhan, Engkau berikan kemampuan kepada kami, daya cipta Tuhan, supaya kami dapat menciptakan suasana Tuhan Yesus Kristus ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, Allahku yang hidup. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau Allah sendiri yang bertindak di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus Kristus. Sebab tanpa penyertaan-Mu Tuhan, tanpa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Seperti doa Yesus kepada Bapaknya, kalau boleh lakukanlah cawan ini daripadaku oh Tuhan, karena ketidakmampuannya ya Bapa, tetapi Engkau sungguh baik Allah Bapa. Engkau memperlihatkan malaikat-Mu dari surga untuk memberikan kekuatan kepada Yesus Kristus untuk menahan penderitaan itu di kayu salib. Demikian juga Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan, berilah kekuatan kepada kami semuanya Bapa. Berilah kemampuan ya Tuhan Yesus Kristus, khususnya Tuhan di dalam sidang gereja Pentakosta ini. Banyak Tuhan jemaat kami Tuhan yang sudah menderita Tuhan atas tekanan-tekanan ini Tuhan. Tetapi hamba-Mu berdoa, mari Tuhan, mari Bapa, lakukan semuanya Tuhan dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga daripada hamba-hamba-Mu, sintua guru bahkan pendeta Tuhan. Engkau beri kemampuan daya cipta bagi kami Tuhan, supaya kami senantiasa berjalan ke depan Tuhan, dapat menciptakan suasana-suasana yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, seluruh hamba-Mu Tuhan, Engkau berikan kesatuan hati Tuhan, supaya kami satu Tuhan, hati Tuhan, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Kami puji, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Bapa. Kami muliakan nama-Mu Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhanku. Oh haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhanku. Oh haleluya Bapa di surga. Oh terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan daya cipta dalam pikirannya Tuhan Yesus Kristus, supaya gembala kami Tuhan boleh Tuhan Yesus Kristus dalam suasana sukacita Tuhan Yesus Kristus melampaui pandemi COVID-19 ini Bapak. Tuhan, berikan kekuatan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala acara demi acara ini Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Yesus. Biarlah Engkau Yesus Kristus yang bertindak. Biarlah Engkau Yesus yang berkarya Tuhan bagi umat-umat ciptaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus Kristus Allahku yang hidup. Biarlah seluruh ibadah kami Tuhan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami undang Bapak Pendeta untuk memimpin doa, menyerahkan seluruh doa jemaat Tuhan kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang berkarya lewat hamba-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Kristus. Seru doa umat-umat-Mu Tuhan yang sudah kami sampaikan bagimu. Engkaulah Tuhan jawaban. Engkaulah Yesus imam besar kami. Engkaulah Tuhan junjungan dan majikan kami. Dan Engkaulah penyelamat jiwa kami. Dan Yesus Kristus Raja yang akan datang, yang akan mengangkat gereja-Mu Tuhan di awan-awan. Engkau Kristus Tuhan yang mulia, Bapa yang tidak pernah berubah, yang menaungi kami, melindungi kami. Engkaulah Tuhan tempat kami mengadu, tempat kami juga Tuhan berharap. Dan harapan kami, Tuhan yang memelihara kami siang dan malam. Kristus yang mulia yang menjauhkan seluruh sakit penyakit, segala penyakit sampar, menjauhkan itu semua dari tengah-tengah kami. Dan semua segala virus sejahat, Engkau Tuhan menjauhkan itu semuanya. Terpelihara kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan pimpin kami, jauhkan semua segala mara bahaya, tibakan kami dengan selamat. Tuhan memberkati kami keluar dan masuk dari rumah kami masing-masing, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari masuk dalam doa Bapa kami dalam surga. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Angkat pujian buat Tuhan. Mari berjuang bersama kami, himpunan pilihan Tuhan. Mari berjuang. Agungkan kemuliaan Yesus.
nama Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Horas semita sudi. Pengumuman di tengah-tengah kita, baik seluruh jemaat yang ada di rumah, tetap berdoa di dalam doa berantai kita 10 hari berturut-turut. Yang tertua di rumah, mereka lah yang memimpin seluruh acara ibadah di rumah masing-masing. Sekali lagi, yang tertua di rumah, hendaklah mereka juga yang memimpin seluruh acara ibadah doa dalam 10 hari yang berantai ini. Demikian pengumuman kami sampaikan. Untuk tanggal 31, seminggu yang akan datang adalah Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta, di mana kita tidak dapat bersama-sama berkumpul, tetapi kita tetap bersukacita di rumah kita masing-masing. Haleluya. Amin. Demikian pengumuman kita.